Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnawati Hasibuan, SPD MMPD, sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Cilegon. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu Ratna dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, mempelajari dan mengumpulkan kasus-kasus yang terjadi. Selanjutnya, kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Contoh, dilema etika, adanya program membawa gizi seimbang, namun ada peserta didik yang tidak mampu menyiapkan gizi seimbang tersebut dengan lengkap, sehingga sekolah membantu peserta didik tersebut untuk menyiapkan gizi seimbang yang tidak lengkap. Kemudian contoh bujukan moral, adanya konflik kepentingan dalam mengambil keputusan berpegang pada aturan yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kesepakatan bersama dan berpihak pada murid. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu Ratna menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama, saya mengidentifikasi permasalahan, apakah permasalahan itu berdampak luas atau tidak. Apakah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh sekolah, kemudian mengajak para PKS berdiskusi bersama mencari solusi yang dapat mengakomodir dua kepentingan yang benar. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu Ratna lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengambil keputusan, yang pertama mengidentifikasi masalah dengan mengumpulkan fakta-fakta yang valid. Kemudian menganalisis pilihan dengan memahami masalah dan melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan solusi dan dampaknya. Kemudian berdiskusi dan kolaborasi pada pihak-pihak yang terkait, kemudian mengambil keputusan dan mengevaluasi setelah penerapan. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Ratna anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif bermusyawarah dengan PKS, komite dan paguyuban untuk saling memberikan curah pendapat sehingga timbul berbagai macam sudut pandang untuk mendapat keputusan yang bijak serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, adanya konflik kepentingan dari berbagai pihak, kurangnya keterbukaan dari orang tua peserta didik, dan adanya tekanan dari pihak-pihak eksternal. Selanjutnya pertanyaan keenam, apakah Ibu Ratna memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Ratna langsung menyelesaikannya di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu Ratna jalankan? Ketika masalah muncul, saya berinisiatif segera menyelesaikan dengan tahapan pengumpulan informasi, diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan keputusan. Pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Faktor-faktor yang membantu saya dalam mengambil keputusan yaitu sumber informasi yang berasal dari pihak terkait, diskusi dengan rekan kerja dan atasan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan semua permasalahan. Pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah tadi disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang berkaitan tentang dilema etika? Saya sebagai seorang pemimpin harus berani dalam mengambil keputusan karena bagian dari tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Setiap keputusan yang saya ambil selalu mengutamakan kepentingan murid dan memikirkan dampak jangka panjang. Baik, Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah Ibu. Ibu Alhamdulillah, sehat juga? ketemu. Sehat alhamdulillah. Ya, udah lama gak ketemu juga kita Iya. Bu ya. Ini Bu Eva, kebetulan saya mendapatkan tugas. Saya bersekolah di SMP Negeri 5 Cilegon dan sekarang sedang melakukan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Jadi mohon waktunya ya Ibu. Insya Allah mudah-mudahan bisa bantu ya Ya. sedikit. Siap. Ya, jadi untuk kali ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ibu, langsung saja Ibu. Ya, baik. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Karena saya sendiri juga pernah belajar walaupun sudah beberapa waktu yang lalu, jadi agak sedikit-sedikit lupa. Tapi kayaknya masih teringat di kepala saya bagaimana teori dilema etika itu memang lebih sulit daripada bujukan moral di implementasinya. Karena kalau bujukan moral kan sudah jelas yang benar dan salah. Dan manusia itu memang seyogianya, fitrahnya itu selalu lebih condongnya pada yang benar gitu. Jadi menurut saya kalau bujukan moral masih mudahlah mengambil keputusan, pasti semua pengennya yang benar. Tapi ketika bertemu dengan kasus dilema etika itu memang yang justru sulit gitu, karena memang dilema etika mah situasinya benar dan benar gitu. Kesini benar gitu ya. Memang butuh terus berlatih kayaknya ya, bagaimana mana yang prioritas, mana yang harus didahulukan dan sebagainya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu ya Bu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau boleh saya ambil dari kasus yang ada di sekolah, realnya ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran, menginspirasi teman-teman, bukan ada maksud untuk bagaimana, tapi saya juga sama sedang berproses belajar juga mengimplementasikan teori ini. Jadi selama ini misalnya saja ketika guru sakit izin. Satu sisi pasti kan mengabaikan anak-anak ya, siswa ini akan terabaikan di sekolah. Tapi sisi lain, apalagi kalau udah judulnya anaknya yang sakit di rumah, pasti kan butuh ibunya, butuh sosok ibu gitu. Dan kita memang harus bisa memilah-milah. Oke, misalnya biasa ya mungkin dengan tugas dan sebagainya, tapi besoknya lagi izin lagi.
yang satu adiknya yang sakit katanya, karena biasanya flu dan sebagainya itu menular ya. Ini yang sudah masuk ke dilema karena semakin hari bertambah nanti hari berikutnya ibunya yang tepar gitu. Jadi memang butuh apa ya, butuh pemahaman, butuh pendekatan, butuh bagaimana nih mengambil jika situasinya seperti ini supaya tidak ada yang eh, ter apa ya, ya merugi lah gitu ya. Siswa tetap jalan, kemudian kita sebagai pimpinan melihat apa, bukan bawahan ya, kalau bawahan tuh kan ya, aset lah ya sebetulnya ya, teman-teman ini tanpa teman-teman juga pimpinan nggak bisa apa-apa gitu. Jadi memang harus dirangkul, harus sama-sama mencari solusinya, dan memang harus dimanusiakan gitu. Karena ketika yang bicara sudah hati, ya insya Allah bahasanya pun hati gitu untuk mengimplementasikannya. Jadi itu sih biasanya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang bisa Ibu lakukan yang biasa Ibu lakukan selama ini? Lanjut dengan langkah-langkah, biasanya kalau langkah-langkahnya masih saya bisa tangani, nggak butuh pemikiran yang lain, saya tangani sendiri. Saya ajak ngobrol, udah nyampe nggak ke materi coaching klinik gitu ya, itu ini banget gitu ya, coaching klinik ini jadi lebih tahu lah. Jadi memang memanage manusia itu lebih sulit daripada memanage barang-barang ya gitu ya, karena pimpinan di sekolah itu berhubungannya dengan guru, dengan siswa yang notabene bukan mesin gitu. Jadi memang butuh pengetahuan, butuh implementasi, butuh pembiasaan yang terus-menerus gitu. Tadi itu kalau di PGP mungkin ada pembelajaran orang dewasa, itu kepake banget gitu. Jadi tarik ulur itu perlu gitu, dikencengin terus juga, udah dewasa gitu ya, tapi dilosin juga tetap harus diingatkan seperti itu. Jadi langkah-langkah yang biasanya saya lakukan selama ini, kalau kasusnya masih bisa saya tanganin sendiri, terutama kalau kasus-kasus pribadi guru. Tapi kalau kasusnya sudah besar, saya butuh pemikiran banyak, biasanya memang saya panggil teman-teman terdekat, para wakasek terlebih dahulu. Kalau kasusnya mengenai siswa, berarti wakasek kesiswaan. Kalau kasusnya mengenai masyarakat, saya panggil wakasek humas. Kalau tentang pembelajaran, saya panggil wakasek kurikulum, dan seterusnya nanti ke guru dan wali kelas, BK dan sebagainya. Oke, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini banyak sekali gitu ya yang jadi tantangan, tapi yang efektifnya memang bagaimanapun tadi ya, salah satunya adalah coaching klinik itu ini banget gitu, butuh ilmu banget itu tentang coaching klinik itu nanti, karena memang nggak gampang ngurus kepala gitu ya, mengurus hati itu nggak gampang. Jadi memang hal-hal yang paling efektif adalah tadi memanusiakan manusia, bahwa teman-teman ini bukan robot, siswa juga begitu gitu ya. Dan yang paling efektif memang kayak belakangan ini saya memang mencoba belajar mendisiplinkan, karena siswa nih banyak yang nggak disiplin, otomatis siswa kan melihat gurunya ya, gurunya harus disiplin, gurunya juga pasti ngelihat pimpinannya. Jadi bagaimanapun kita para guru itu cerminan dari anak-anak, pimpinan juga pasti cerminan dari gurunya. Jadi memang yang paling efektif adalah tauladan, contoh, dan itu berat gitu, nggak mudah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah? Tantangannya banyak ya, terutama komitmen, konsistensi untuk taruhlah misalnya tentang kedisiplinan gitu ya. Bagaimana misalnya tentang kehadiran, tepat waktu dan sebagainya. Bagaimana kita mau mengajak siswa tepat waktu kalau gurunya nggak tepat waktu? Bagaimana gurunya mau tepat waktu kalau kepala sekolahnya juga nggak kelihatan ya? Walaupun tadi ya udah orang dewasa, jadi memang capek memang jadi pemimpin. Tapi lama-lama teman-teman nanti juga kalau waktunya sampai, mudah-mudahan terbiasa, dan memang sudah di tahap yang mungkin kalau waktu dulu saya jadi guru juga
nggak kebayang ya jadi pemimpin gitu, nggak pernah mimpi juga. Tapi qadarullah takdir membawa ke sini gitu ya. Dan ternyata memang nggak mudah. Gitu. Harus jadi contoh itu yang memang berat karena untuk memanage diri sendiri aja masih sulit, apalagi ngajak orang gitu. Jadi memang harus effortnya tuh berangkat pagi pulang sore. Seperti itu. Jadi memang yang menantang yaitu ya komitmen konsisten memang berat ya. Tapi harus gitu ya, harus dan mudah-mudahan mintanya sih sehat gitu ya. Supaya kalau udah sehat itu bisa melakukan banyak hal. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus nih untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan di sekolah? Awalnya saya pernah berpikir seperti itu, mengadakan refleksi paling tidak untuk guru itu 1 bulan sekali sambil mengevaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak kegiatan, banyak aktivitas, saya lebih sering kali langsung pada saat itu. Karena kalau dinanti-nanti nunggu sebulan, jadi lupa. Akhirnya ketika ada, maaf ini Mbak ya, ini gaya kepimpinan itu kan beda-beda ya. Kemarin itu saya coba terapkan, yang bagus-bagus saya ambillah dari sekolah lain. Ada kepala sekolah lain tuh kalau gurunya nggak masuk ditelepon, saya coba itu. Gerbangnya ini ditutup karena memang mau nggak mau ketika gurunya datangnya siang, kepala sekolah datangnya siang, anak-anak pasti datang siang. Jadi saya coba lah, saya sendiri juga masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, walaupun berat, lama-lama terbiasa. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini bisa mempermudah Ibu dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengambilan keputusan tersebut? Pastilah ya. Salah satunya rekan sejawat sesama kepala sekolah. Saya sering curcolnya memang sama Bu Yosi. Kita sering bertukar pikiran, memang perjalanan kami memang banyak kesamaan, jadi memang sering bertukar dengan beliau tentang guru-guru, tentang manajemen sekolah, tentang siswa, ya. Dan itu menjadi pembelajaran banget, enak gitu ya sharingnya. Apalagi memang kondisi sekolah nggak jauh beda kan ya, ujung-ujung perbatasan Cilegon. Oke, baik Ibu, terima kasih. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Bu, pembelajaran apa sih yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambilkan keputusan terutama dalam permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika? Banyak sekali ya pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika, banyak lah ya. Kita jadi tahu bagaimana memanage orang, memanage hati, memikirkan sekolah nih mau dibawa kemana. Itu justru dari masalah itu kita belajar gitu. Dari dilema yang ada, oh kita nggak mau kejebur di lubang yang sama. Dari problema yang ada, kita belajar dari yang satu nggak terulang ke yang lainnya. Dan masih banyak lagi sih sebetulnya. Dan paling utama memang, apalagi tadi ya yang saya bilang, bagaimana mengatur hati-hati manusia itu, udah deh serahin aja sama yang punya hati. Minta dilembutkan hatinya. Mungkin ibu-ibu juga bisa ngebayang gitu ya, ketika pimpinannya lebih muda daripada beberapa gurunya, nggak bisa terlampau keras, tapi nggak dikerasin juga harus diingetin gitu. Setelah diingatkan ya sudah diserahkan sama yang punya hati. Bayangkan, kalau saya bayangkan orangnya, sebut namanya, tidak paling mudah-mudahan gitu ya. Itu ya justru itu terkadang kita lupa gitu. Teori-teorinya banyak, tapi begitu mengembalikan ke yang punya diri kita suka lupa. Kita suka abai bahwa ini gara-gara gue gitu, nih gara-gara itu. Padahal bukan, tanpa bantuannya kita bukan siapa-siapa. Bu, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi pembelajaran buat saya ke depannya dan saya sangat terinspirasi dengan cerita Ibu, pengalaman-pengalaman Ibu di sekolah. Sedikit saja itu, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, berinspirasi dan sukses juga.
pendidikan guru penggeraknya. Baik, Dan terima lulus jadi guru penggerak. Amin ya Allah. Terima kasih banyak atas Iya, waktunya Ibu sama-sama. dan mohon maaf nih direpotin. Nggak apa-apa, nggak tiap hari. Iya. Baik Ibu, semoga sehat selalu. Amin, Semoga amin, kita bertemu amin. lagi ya Bu. Amin, amin. Ya, baik. Terima Terima kasih kasih. Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi